Dalam dunia organisasi, konflik bukanlah hal yang bisa dihindari. Justru, seringkali konflik menjadi bagian penting dari dinamika kerja. Tapi, apa sebenarnya konflik organisasi itu? Dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja? Mari kita mulai dari pendekatan dalam menangani konflik organisasi. Ada 5 pendekatan yang umum digunakan. 1. Berkompetisi. Kedua pihak saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Contohnya, 2 karyawan bersaing sehat demi promosi jabatan. 2. Berkolaborasi. Kedua pihak bekerja sama mencari solusi terbaik. Contoh, tim marketing dan produk menyusun strategi peluncuran produk baru bersama-sama. 3. Salah satu pihak memilih diam agar konflik tak melebar. Contoh, seorang manajer tidak menanggapi komentar emosional rekan kerja. 4. Mengakomodasi. Salah satu pihak mengalah demi menjaga hubungan. Contoh, staf rela lembur menggantikan rekan yang izin karena urusan keluarga. 5. Berkompromi. Kedua pihak mencari jalan tengah. Contoh, 2 divisi sepakat membagi anggaran meskipun kebutuhan masing-masing harus dikurangi. Hubungan antara konflik dan kinerja tidak sesederhana sebab akibat. Konflik bisa meningkatkan kinerja organisasi pada awalnya karena adanya dorongan dan tantangan. Namun, setelah melewati titik tertentu titik A konflik mulai berdampak negatif. Bukan lagi fokus pada tujuan organisasi, tapi pada kepentingan pribadi. Lalu, apa hakikat dari konflik organisasi? Konflik muncul karena ketidaksesuaian nilai, harapan, dan kondisi kerja. Misalnya, ketika karyawan berharap mendapat apresiasi, tapi justru merasa diabaikan. Akibatnya, komitmen terhadap organisasi bisa menurun, bahkan konflik bisa muncul. Ada beberapa sumber konflik organisasi di antaranya. 1. Tantangan modern, seperti PHK, sistem kontrak, dan menurunnya kesejahteraan karyawan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan rasa tidak aman. 2. Nilai yang tidak sejalan. Jika nilai pribadi bertentangan dengan nilai organisasi, konflik pun muncul. Misalnya, seorang idealis bekerja di perusahaan yang hanya fokus profit. 3. Ketimpangan harapan. Karyawan dituntut loyal dan bekerja keras, tapi tak mendapat imbalan yang sepadan. Frustrasi pun tak bisa dihindari. Konflik juga bisa muncul dari bentuk komitmen karyawan yang tidak sepenuh hati. Continuance commitment. Karyawan bertahan karena sudah merasa terlalu banyak berkorban. Namun, hatinya sudah tak sepenuhnya di tempat kerja. Normative commitment. Bertahan karena rasa utang budi. Misalnya, karena pernah disekolahkan perusahaan, tapi bukan karena keinginan sendiri. Dalam praktiknya, konflik organisasi terbagi menjadi beberapa bentuk utama. 1. Konflik tujuan. Perbedaan arah dan target antar bagian dalam organisasi. Contoh, guru dan SMA berbeda pandangan soal kurikulum. 2. Konflik peran. Seseorang memegang 2 peran berbeda yang saling bertabrakan. Contoh, kepala sekolah juga seorang suami dan harus membuat keputusan sulit. 3. Konflik nilai. Nilai pribadi bertentangan dengan perilaku orang lain. Contoh, pegawai jujur melihat rekannya memalsukan data. 4. Konflik kebijakan. Perbedaan pendapat tentang aturan organisasi. Contoh, kebijakan pendidikan bisa memicu konflik di lapangan karena implementasinya berbeda-beda. Konflik tidak selalu negatif. Dengan pendekatan yang tepat, konflik bisa menjadi pendorong perubahan dan peningkatan kinerja. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan seberapa sering konflik itu muncul, tetapi bagaimana kita menyikapinya.